Sebagaimana kita ketahui, Indonesia memiliki banyak keberagaman, mulai dari agama, suku, bahasa, adat, keterampilan, dan hingga karakteristik orang-orang yang sangat berbeda dari setiap penjurunya. Dengan adanya Pancasila, semua keberagaman itu bisa kita satukan menjadi sebuah satu keutuhan. Sebagai contoh, mari kita masuk ke dalam topik yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebagaimana kita ketahui, banyak sekali agama yang berada di Indonesia, mulai dari Islam yang menjadi mayoritas, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan agama-agama lain yang dipercayai oleh masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, sebagai seorang Muslim, menjauhi segala larangannya dan mengerjakan segala kewajibannya, mulai dari sholat, zakat, puasa, semua yang ada di rukun iman dan rukun Islam. Hal itu harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tentu sholat merupakan suatu kewajiban. Lalu contoh lainnya bagaimana agar kita bisa meningkatkan rasa takwa kita kepada Tuhan? Sebagai contoh, kita bisa saja mengikuti majelis-majelis ilmu di luar, mengikuti pengajian, dakwah, atau kita mengkaji sendiri bagaimana kita bisa mendekati Allah dan kekasihnya Rasulullah SAW. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia itu terkenal dengan ramah tamahnya, apalagi oleh orang Sundanya. Poin-poin pentingnya sebenarnya ketika kita terjun secara nyata di dalam masyarakat. Bagaimana kita berbuat adil kepada sesama, bagaimana kita menyayangi sesama, entah itu dalam keluarga, masyarakat, organisasi, teman, sahabat, dan lain-lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sudah pasti Indonesia kan sangat beragam ya. Tentunya banyak sekali kepala-kepala yang berada di sekitar kita. Bahkan di keluarga pun kita punya kepala yang mulai dari ibu, ayah, kakak, adik, saudara, nenek, kakek. Semua pemikirannya pasti berbeda. Nah, bagaimana sih kita membangun persatuan itu? Dengan kita menyatukan tali persaudaraan. Kita itu harus saling menghargai. Dengan menghargai, maka kita bisa menyatukan semua perbedaan. Jika kita memikirkan bahwa Indonesia itu banyak banget ya pulaunya, Indonesia itu banyak banget ya sukunya, agamanya, terus kalau kita ngurusin sendiri, gimana sih? Itu kan harusnya dia Islam, harusnya kan gini. Gak boleh kayak gitu. Itu kan dari pulau sana, kok kesini? Gak boleh kayak gitu. Karena semuanya merupakan Indonesia. Susah-susah pahlawan kita menyatukan segala perbedaan. Kenapa kita harus memisahkannya kembali gitu? Makanya kalau ketika kita berorganisasi, kita ketemu dengan orang-orang, bahkan saat ini ketika kita sedang memasuki penyambutan mahasiswa baru, kita juga diajarkan untuk bersatu dengan berbagai perbedaan yang ada. Bersatu untuk kerjasama sebagai mahasiswa di IPB University itu seperti apa tuh. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contoh untuk poin keempat ini sebenarnya lebih ke musyawarah. Karena Indonesia merupakan negara demokrasi kan, maka segala sesuatu yang dimusyawarahkan itu harus dikedepankan bagaimana kita berpendapat, kita menghargai orang, kita bekerja sama dengan orang lain, dan kita bisa bergotong royong gitu untuk mencapai suatu tujuan. Entah itu di organisasi, di tempat manapun di mana kita bekerja sama dengan orang lain gitu. Kita harus saling menghargai untuk mencapai tujuan tersebut. Poin kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin adil itu erat hubungannya dengan pembagian. Ketika kita tidak membagi suatu tugas, membagi suatu bagian, atau membagi suatu keuntungan tidak secara adil, itu pasti akan menimbulkan masalah baru gitu. Oleh karena itu kita harus bersikap adil. Entah itu adil dalam menghargai orang lain, adil dalam memberi sikap kepada orang lain, respon kepada orang lain, atau dalam hal pembagian, entah itu pembagian harta, pekerjaan, dan lain-lain gitu. Dari semua intinya sebenarnya perbedaan dan persatuan. Dengan semua perbedaan yang ada, jika kita menyatukannya, maka akan membentuk satu keutuhan yang baik gitu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.